Halo, selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi di Solar Energy Power. Hari ini kita akan membedah hybrid bidireksional ICA Solar. Hybrid bidireksional ICA Solar adalah hybrid yang bisa melakukan on-grid dan off-grid jadi satu inverter. Oke ya, untuk ICA Solar bisa ini mempunyai beberapa kelebihan ya. Tapi bahwa ICA Solar menyediakan 3 power, yaitu ukuran 2 kW, ukuran 3 kW dan 5 kW. Kehebatan dari dari tipe inverter ini, dia bisa diparalel sampai 9 unit. Bisa dijadikan 3 pas. Bisa diparalel outputnya ya sampai 9 unit. Misal 5 kW kali 9 berarti 45 kW. Bisa dijadikan 3 pas sistem, support baterailes atau bisa dipasang tanpa baterai. High voltage DC-nya sampai 450 volt DC. Mantap sekali ya. Dan monitoring sistemnya lewat software ICA Solar punya. Oke, untuk hari ini kita mereview hybrid bidireksional ICA Solar versi 3000 watt. Oke, kita lihat ya. Hybrid bidireksional ICA Solar 3000 watt. Max PV array-nya sampai 450 volt DC. Untuk ampernya sampai 18 ampere. Untuk nominal input voltage-nya sampai 360 volt DC. Untuk input minimal 120 volt. 120 volt berarti kalau kita memakai panel surya 500 WP butuh 3 unit. Kalau memakai panel surya 100 WP maka butuh 7 unit, 6 unit. 6 unit sudah bisa, 7 unit lebih bagus. Oke ya, sistemnya 48 volt. Dia support baterai lithium. Ya, support baterai lithium. Kita baterainya baterai lithium. Maksimum charging sampai 82 ampere. Mantap sekali ya. Dan ini kelebihan dari PV inverter ini, bahwa meskipun inverternya 3000 watt tapi PV-nya bisa dipasang 4000 watt. Sedangkan yang versi 2000 watt PV-nya bisa dipasang sampai 3000 watt. Inilah kelebihan ini. Dia bisa on-grid dan off-grid dari satu inverter ya. Yang ini kita coba untuk settingannya sama seperti inverter pada umumnya, bahwa tekan enter. Ini sudah kita sambungkan dengan baterai lithium 48 volt. Ini baterai di sini. Ini inputnya ya. Ada AC input LNG. Ada AC output. Nah, ini PV input di sini. Ini baterai input di sini. Nah, ini ada untuk paralel arusnya di sini. Ini untuk kabel communication maupun menjadikan paralel ataupun jadikan 3 pas harus di communication lewat ini. Ada Oke ya, seperti ini. Untuk settingannya sangat mudah sekali. Misal kita setting ini. Tekan enter sekitar 5 detik. Dia akan muncul seperti ini. Nah, kita muncul nomor 1. Nomor 1 adalah mode pada inverter. SUB artinya solar utility battery. Saat solar menjadi tenaga utama, jika solar kurang maka akan mengambil utility atau PLN menjadi backupnya. Saat utility tidak tersedia maka baterai yang akan membackup load dari inverter ini. Misal kita ke nomor 2. Yang kedua adalah, nah, kita misal pindah, akan jadi SBU. SBU adalah solar menjadi utama, lalu di backup baterai, lalu utility akan menjadi backup nomor 3. Artinya begini, saat solar panel mencukupin load, tiba-tiba terjadi mendung, power berkurang atau power hilang, maka akan langsung di backup oleh baterai. Saat baterainya kok habis, maka dia bisa langsung membypass lewat utility-nya. Seperti itu ya. Nah, pasti ada teman-teman yang tanya bagaimana kalau difungsikan hanya off-grid saja, tidak perlu ekspor ke grid. Maka settingannya kita pilih nomor 9. Settingan nomor 9 ya. Nah, nomor 9 ini versi GTE. Ada 2 ini. GTD dan GTE. Kalau GTE nanti dia akan
akan ekspor ke grid ya. Kalau GTD dia akan menjadi off grid saja. Nah, ini beberapa settingannya seperti itu. Nah, kita kembali ke menunya. Nah, kita sedikit jelaskan tentang menunya. SUB dan SBU adalah menunya. Nomor 2 tentang ini tegangannya, frekuensi. Nah, banyak yang bisa kita pelajari dari nanti dataset yang bisa kita aplikasikan. Nah, ini untuk utility-nya. Untuk utility adalah membypass utility. Ini charger standar settingan charger atau membypass bisa sampai 30 ampere. Hati-hati ya, 30 ampere sangat besar sekali ya. Untuk settingan standar nanti, ini nanti bisa kalau misalnya ini baterainya bisa kita rubah. Misal baterainya kita rubah. AGM, flooded atau user ada definisi user ya. User definition artinya kita men-setting sendiri sesuai tegangan dan baterai yang kita inginkan. Misal kita menggunakan baterai lithium, maka kita cukup menggunakan settingan user. Kalau AGM berarti AGM ya, AGM atau arti semacam VRLA. Kalau aki flooded adalah aki basah ya. Aki basah untuk user, maka ini untuk digunakan untuk setting baterai tipe lithium, LiFePO dan sebagainya. Oke ya. 17 ini untuk settingan atasnya, settingan floatingnya, settingan bawahnya. Nah, ini semua nanti bisa dipelajari di menu utamanya. Sangat mudah diaplikasikan. Misal nanti untuk di paralel maupun untuk dijadikan 3 pas juga bisa dipandu lewat buku panduan yang ada disertakan pada inverter ini. Beratnya hanya sekitar 12 kiloan, jadi dia tidak berat. Untuk tipenya ini adalah tipe high frequency ya. Walaupun itu high frequency, tetap ICA Solar produk yang bisa diandalkan dan sudah teruji sejak tahun 80-an sudah ada ICA Solar ini. Ini ya, ini kalau kita garansi 1 tahun untuk inverter 3000 watt. Nah, untuk harganya sendiri kita masih promo di angka ya 8 juta kurang dikit lah, 8 juta kurang. Untuk nanti saat kemungkinan akan kita naikkan karena imbas krisis dari Cina maupun kelangkaan chip di Cina. Sedangkan kita butuh chip yang untuk membuat inverter ini sangat langka ya, sangat susah. Nanti akan dapat beberapa kendala karena kelangkaan chip produk inverter maupun MPPT pada langka sekali di Cina. Ini hybrid bidireksional ICA Solar, hybrid yang bisa on grid dan off grid, bisa diparalel sampai 9 unit, bisa dijadikan 3 pas, support baterailess, smart monitoring system, dan mudah diaplikasikan. Bagi teman-teman yang mau memiliki ini, bisa kunjungi Solar Energy Power baik di Tokopedia, Bukalapak maupun Shopee. Oke, sekian saja review dari kami. Ini untuk kabel monitoringnya, untuk kabel communication, dan ini kabel untuk sharing arusnya ketika di paralel. Oke, teman-teman semua, terima kasih telah memperhatikan Solar Energy Power. Ini ada softwarenya yang bisa diinstal di komputer. Oke, sekian saja review dari kami. Salam luar biasa dan Jos Gandos, mantap. ICA Solar bidirectional inverter, mantap sekali.